warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihatin wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa khususan ila hadratin Nabiyullah Ibrahim alaihi salam bi barakati Zamzam wa Nabiyullah Idris Abil Abbas Balian Malakan wa Nabiyullah Ilyas alaihi salam wa ila hadratil khulafa'ir rasyidin wal bati Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqi sahabatir rasul ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh hina wa asatidatina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Hamdan wa syukran wa ni'matan lillah wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah.
Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, fasalli li rabbika wanhar. Wa qala ta'ala aydan, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Sadaqallahul azim. Puja-puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, dan juga dijadikan kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga hadirnya kita di Masjid Al-Mujahidin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukti rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang agung teladan kita, yaitu Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keluasan rezeki, keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan badan, dan diberikan kekuatan untuk istiqomah di dalam melaksanakan syariat yang telah dibawanya sampai di akhir kehidupan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, sebagaimana tadi kita juga telah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan turunnya hujan, namun tidak mengurangi semangat kita untuk sama-sama menuntut ilmu, menambah wawasan tentang ilmu agama. Yang mana pada malam hari ini kita memasuki, yaitu tanggal 8. Itu tanggal 8 di bulan Zulhijjah. Setiap bulan tentu mempunyai keutamaan masing-masing atau keistimewaan masing-masing. Enggak ada bulan sulit, bulan sial, enggak ada. Tergantung kita menyikapi di setiap hari itu. Apakah baik bulan itu untuk kita, apakah bulan itu tidak baik untuk kita, tergantung kita mengisi bulan-bulan itu. Bulan Dzulhijjah adalah bulan penghujung dari penanggalan kalender Hijriyah, yaitu bulan ke-12. Berarti kita berada di penghujung tahun. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun baru Hijriyah. Walaupun tahun baru Hijriyah tidak semeriah tahun baru Masehi, namun tahun baru Hijriyah adalah tahun kita umat Islam. Dan kita juga dihitung umur kita itu berdasarkan kalender Hijriyah, bukan kalender Masehi. Umur 50 tahun kalau dihitung dengan kalender Masehi, kalau
hitung dengan kalender Hijriah bisa 51 atau 52. Per tahun selisih 10 hari atau kurang lebihnya. Bulan Zulhijjah ada beberapa keistimewaan, yaitu syariat yang Allah turunkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Aku wahyukan kepada engkau Muhammad agar mengikuti agama Nabi Ibrahim. Apa saja syariat dari agama Nabi Ibrahim? Syariat Nabi Ibrahim di antaranya yaitu menunaikan ibadah haji dan juga berkurban. Kurban berasal dari kata koroba. Koroba yaqrabu korban, yang artinya mendekatkan. Koroba sudah dekat, yaqrabu akan dekat, korban mendekatkan. Tujuan daripada kurban adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum dari kurban berbeda pendapat dari 4 imam madhab, baik Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Imam Abu Hanifah yang kita kenal dengan Imam Hanafi, beliau menjelaskan bahwa hukum kurban wajib bagi satu keluarga yang mampu. Wajib bagi satu keluarga yang mampu. Berarti kalau satu keluarga enggak mampu, enggak wajib, begitu. Nah, itulah disebutnya al-hukmu yadurru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berdasarkan ilat. Kalau enggak ada ilatnya berarti tidak ada hukum. Kurban hukumnya wajib bagi yang mampu satu keluarga. Seperti halnya haji juga wajib bagi yang mampu. Pergi haji, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, maka tidak ada ilat, tidak ada dasar, tidak ada kewajiban. Akan tetapi senantiasa untuk berusaha menunaikan kewajiban tersebut. Di antara Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi menjelaskan hukum kurban adalah wajib bagi satu keluarga. Kalau Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, yaitu sunnah muakkadah. Itu sangat dianjurkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Kesunahan itu tidak semata-mata seumur hidup sekali, namun di sepanjang tahun apabila kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizki yang mana kita mampu untuk melaksanakan kurban. Kalau menilik mana yang lebih utama hewan yang dikurbankan, juga sama, berbeda pendapat. Imam Hanafi
yang paling utama hewan untuk kurban itu adalah onta. Kalau Imam Hanafi yang paling utama korban itu dengan onta. Di kita kagak ada onta. Ada juga di kebun binatang. Yang kedua sapi. Yang ketiga kambing menurut kaul Hanafi. Berbeda dengan kaul Imam Syafi'i. Kalau kaul Imam Syafi'i, Imam Syekh Hasan Al-Basri, Imam Ibnu Khuzaimah, bahwa yang paling utama adalah kambing. Itu kambing. Yang kedua onta, baru sapi, gitu. Jadi berbeda pendapat masalah mana yang lebih utama. Tapi kebanyakan kita ya di Indonesia itu adanya cuman sapi atau kerbau. Umur kriteria masing-masing untuk onta umurnya 5 tahun lebih. Dalam kitab Fathul Qorib. Kalau sapi dan kerbau berikut kambing kacang ya 2 tahun lebih. Kalau kambing domba itu 1 tahun lebih. Itu kriteria umur hewan kurban. Namun ada beberapa hewan kurban la tajuzu yang tidak diperkenankan, tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban, yaitu arba'un. Ada 4. Arba'un la tajuzu fil adhahi, bahwa tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan 4 kategori hewan kurban. Mana saja yang tidak boleh? Yang pertama yaitu al-aura'u, hewan yang tidak bisa melihat atau matanya buta. Akan tetapi bayyinun awaruha, kalau memang hewan itu tidak bisa melihat, maka tidak bisa melihatnya jelas. Harus jelas. Kalau buta ya butanya jelas. Yang kedua wal maridatu, yaitu hewan yang sakit. Begitu pula bayyinun, sakitnya jelas. Kalau sakitnya jelas maraduha. Wal arja'u, dan hewan yang kakinya pincang. Bayyinun, pincangnya jelas. Kalau pincangnya jelas, tol'uha. Wal kasiru, atau hewan yang kurus. Yang dimaksud hewan kurus yaitu allati la tanqo, hewan yang tidak ada lemaknya, kagak ada dagingnya, itu hewan buat kurban, tulang melulu sama kulit. Nah, hewan yang 4 itu tidak layak, bahkan la tajuzu, tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi enggak boleh tuh 4 hewan itu dijadikan sebagai hewan kurban. Kurban mendapatkan pahala yang besar. Pahala mahdoh juga pahala goer mahdoh, vertikal, horizontal.
Pertama, menunaikan perintah Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka solatlah dan berkurbanlah. Jadi perintah Allah. Selain perintah Allah, memakan daging kurban selain kurban nazar, hukumnya adalah sunnah dan juga perintah Allah. Ada di kalamullah di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Hajj ayat 28. Ayat surahnya ke 22. Ya, surah ke-22. Ayat ke-28. Fakulu minha, maka makanlah minha, yaitu sebagian dari hewan kurban, wa at'imul ba'isal faqir, dan sebagian dari hewan kurban itu diberikan kepada orang fakir. Yang sebagiannya dimakan, ulama memberikan penjelasan tentang batas dari sebagian tersebut, yaitu sepertiga dari hewan kurban. Kalau sapi berarti sepertiga dibagi 7, begitu. Jadi sepertiga dari hewan kurban. Kalau kambing sepertiga biasanya paha kanan atau paha kiri kan gitu, atau paha depan atau paha belakang. Kalau kambing diberikan kepada mudhohi, orang yang berkurban. Akan tetapi apabila kurban itu wajib, yaitu berarti kurban wajib ta'yin, sudah ditakyin, sudah ada ta'yin, yaitu sudah ada dinazarkan kurbannya. Kalau kurban sudah dinazarkan, maka hukumnya menjadi wajib. Kalau saya umpamanya anak saya masuk kerja, saya tahun ini akan berkurban, umpama, atau istrinya sedang hamil. Kalau lahir tahun ini istri saya akan berkurban, maka kurban itu dihukumi sebagai wajib. Orang mudhohi atau mudhohi, orang yang berkurban tidak boleh memakan daging kurban. Umpamanya pengen daging kurban, boleh, cuman punya orang, jangan punya dia, kan gitu. Boleh punya orang lain, tapi jangan punya dia. Atau dia kambing, boleh kambing sapi, itu dikasih ala kadarnya. Namun cuman pengen ngerasain doang. Itu nazar. Kemudian ada pertanyaan. Hewan yang disebut tadi termasuk hewan cacat yang 4 kategori tadi. Bagaimana kalau hewan itu pecah tanduknya? Tanduknya pecah. Dalam kitab Fathul Qorib, kalau cuman tanduk pecah masih boleh dijadikan hewan kurban. Atau telinganya terkoyak pada sobek gitulah. Ya, itu juga masih boleh. Telinganya terkoyak, yang penting tanduknya jangan hilang. Atau hewan yang dikebiri nggak boleh tuh, ya, hewan dikebiri. Biarpun hewan dikebiri terus direbus tuh itunya tuh pelornya, dimakan, itu statusnya adalah bangkai. Statusnya bangkai. Karena hewannya masih jalan-jalan, dia cuma ngambil pelornya doang, yang 2 yang di belakang. Maka statusnya adalah bangkai, haram untuk mengkonsumsinya. Kalau hewan yang dikebiri juga tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau untuk kambing
atau domba itu untuk 1 orang. Sapi, kerbau dan unta untuk 7 orang. Sebagaimana hadis Rasul yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, panhanna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menyembeli hewan pada tahun Hudaybiyah, yang mana Rasul mengatakan an sab'atin al-badanata an sab'atin, untuk seekor sapi adalah 7 orang, wal baqarati an sab'atin, itu untuk unta juga 7 orang. Sapi 7 orang, unta juga 7 orang, termasuk kerbau. Kerbau juga 7 orang. Cuman jarang kalau kerbau, banyaknya sapi sama kambing. Tapi ada, saya pernah motong kerbau. Tapi ada kerbau. Cuman jarang, enggak sedesa satu, enggak. Jarang kalau kerbau. Dari 4 imam madhab juga ada pertanyaan, bagaimana ini hewan yang mana sorenya ketika munggah dititipkan ke muwakil, yang dari mudahi ke wakil atau panitia, karena zaman Rasul mah nggak ada panitia kurban. Ya, zaman Rasul mah nggak ada panitia kurban. Sekarang ada namanya panitia kurban. Setiap masjid, musola, PT itu ada yang disebut panitia kurban. Di sekolahan juga ada kurban, patungan anak-anak. Tapi kalau kurban di sekolah, anak-anak SMK, SMA, SMP atau SD, patungan hewan kurban, ya beli kambing, umpamanya patungannya cuma 10.000, dapatlah kambing 1. Kalau kambing itu tidak diberikan kepada orang lain sebagai kurban, maka jatuhnya kepada sodako. Tetapi umpamanya kambing itu hasil dari patungan kolektifan, kambing itu diberikan kepada siswa atau kepada anak yatim giliran setiap tahun, maka mendapatkan pahala kurban 1 sekolahan. Ya, pahalanya tetap dapat karena niatnya kurban, cuman disedekahkan uang itu, tetap namanya pahala. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau di sekolah kan suka gitu ada. Maka alangkah baiknya bukan hanya sekedar motong pesta rakyat kalau di sekolah. Jadi disebutin buat anak tahun ini si A, tahun berikutnya si B, ya anak yatim atau anak yang memang tidak mampu dalam segi ekonomi. Maka masuk dari kategori kurban. Kurbannya tetap untuk 1 orang, bukan kambing untuk semua sekolah. Kan ada keterangan bahwa dari Siti Aisyah, biasanya ini dalil yang dipegang atau dibawa oleh orang-orang yang pemahaman dari sebelah. Rasulullah memotong hewan kurban yaitu dengan menyebut bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad min ummati Muhammad. Dan hadis ini ditulis oleh Imam Muslim yang disebut di Sahih Muslim. Rasul memotong hewan kurban seekor kibas, itu seekor kibas itu dengan menyebut Allahumma ya Allah, taqabbal, terimalah ini hewan kurban min Muhammad,
dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Nabi Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan umat Nabi Muhammad. Ini dalilnya ini. Tapi 4 pendapat dari 4 madhab sepakat 1 ekor kambing untuk 1 orang. Jadi 1 ekor kambing untuk satu orang. Dan apabila berkurban dalam 1 keluarga cuman 1 orang saja, maka mendapatkan pahala kurban bagi 1 keluarga tersebut, karena sudah artinya mendorong keluarganya bisanya cuman 1 untuk berkurban, ya, kurban. Karena kurban itu pahalanya sangat besar. Ibadah vertikal juga ibadah horizontal. Hablum minallah wa hablum minan nas. Menunaikan perintah Allah dan juga ada sisi sosial, berbagi kepada sesama dengan ungkapan rasa syukur. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka apabila Tuhanmu memberikan nikmat kepadamu, fahadis, apa? Bersyukur. Dengan apa bersyukur? Ya dengan berkurban, dengan bersedekah, kan gitu. Dengan berkurban atau dengan bersedekah. Maka 1 keluarga tetap mendapatkan pahala karena ada dorongan dari keluarga untuk berkurban. Bagaimana kalau berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Boleh ataukah tidak? Sama, para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang boleh, ada yang kagak boleh. Namun ada sebuah keterangan dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh orang Badui, orang kampung, datang ke kota, nanya ke Rasul, ya Rasulullah, inna ummi, sesungguhnya orang tua saya meninggal dunia. Apabila orang tua saya itu masih hidup, orang tua saya akan menyuruh saya bersedekah. Apakah ketika saya bersedekah untuk orang tua saya pahalanya nyampe apa kagak? Kan begitu. Orang kampung nanyanya begitu ke Rasul. Maka Rasul mengatakan na'am. Ya. Bukan hanya sedekah, tetapi haji untuk orang tuamu dan kurban juga untuk orang tuamu. Ini dalilnya. Qad uqtutilat ummi, dalam bahasanya itu. Bahwa datangi orang Badui, orang kampung datang ke Rasul menanyakan apabila dia bersedekah atas nama orang tuanya apakah diterima apa enggak? Maka Rasul na'am, ya. Begitu pula haji, umroh ataupun juga kurban. Namun sebagian ulama berpendapat apabila tidak berwasiat maka tidak usah. Atau juga apabila orang tua itu sudah berkurban di masa hidupnya atau ketika sudah meninggal kita sudah berkurban, alangkah baiknya kurban itu lebih utama kepada orang yang masih hidup yang belum berkurban. Gitu, untuk berkurban untuk asyano, anak atau cucunya atau anaknya. Hewan kurban akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala qabla ayyaqa'a minal ard. Ketika memotong hewan kurban sebelum darahnya menetes
maka pahala kurban sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak timbul pertanyaan. Ketika munggah, hewan kurban diserahkan kepada panitia. Cuman pas malam takbiran hujan gede. Ya, hujan gede. Kurbannya umpamanya kurban pas sakit, itu kurban. Sakit cuma semalam doang. Ya sakitnya ya artinya cuma sekedar kayak pilek atau dan lain sebagainya, atau batuk-batuk atau enggak dan lain sebagainya. Maka kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Malik ya itu masih diperbolehkan sebagai hewan kurban, akan tetapi bukan kurban wajib. Kalau kurban wajib pas pada malam yang nggak tahu keteledoran panitia ataupun apa, kakinya pincang, maka hewan itu kalau yang wajib harus ada gantinya. Makanya kalau kurbannya tidak jadikan nazar, tentu pahalanya lebih besar. Karena tadi bisa menanggung resiko. Pas mau pemotongan hewan kurban, itu hewan kakinya pincang. Kalau kurbannya kurban wajib, ya, kurban wajib, maka harus diganti dengan yang lain. Kalau kurban wajib. Tapi kalau kurban sunnah, cuman semalam umpamanya kakinya pincang, menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Ibnu Khuzaimah, Syekh Hasan Al-Basri dan yang lainnya itu masih boleh kalau sunnah, ya, kalau sunnah. Tapi kenapa? Karena memang pada dasarnya dia sudah niat untuk berkurban dan hewan itu tidak ada masalah. Cuman ketika dipotong ada masalah, ketika akan dipotong ada masalah. Itu masih boleh. Tapi kalau Imam Hanafi tetap kagak boleh. Tetap harus cari pengganti. Nah, inilah perbedaan 4 dari imam madhab. Bagaimana umpamanya daging hewan kurban dimakan untuk orang yang mengolah daging kurban? Ya, suka ada tuh di masjid-masjid. Kalau di masjid ini enggak, alhamdulillah. Di sini mah pakai nasi padang, ya, nasi pasulam. Kalau di masjid biasanya ada, yaitu daging hewan kurban dijadikan untuk makan-makan biasanya, sebagian, ya, biasanya waktu udah selesai bungkus-bungkus, baru acara makan-makan, kayak pesta rakyat. Boleh apa kagak? Kan begitu pertanyaannya. Setelah saya cari, karena banyak pertanyaan, itu ada di dalam kitab Hasya Al-Bajuri. Itu bab tentang akikah dan kurban. Dari Hasya Al-Bajuri. Kitab Iqna juga ada. Kitab Iqna. Dengan syarat meminta izin kepada mudhohi. Minta izin dulu, ya. Makannya nggak boleh mengatasnamakan panitia, nggak boleh. Ini mah buat panitia, nggak boleh gitu. Ya kalau nggak boleh, ini mah buat panitia. Udah kalau ngasih aja, jangan ada bahasa ini mah buat panitia. Ini mah buat panitia, nggak boleh. Kalau bahasa gitu, ngasih aja. Jangan ini buat panitia. Begitu pula tentang makan. Mudhohi mengizinkan hewan kurban boleh, umpamanya kata mudhohi boleh, berarti boleh tuh, ya, buat masak-masak dikonsumsi. Dengan syarat bukan hanya panitia, siapapun boleh menikmati masakan itu. Siapapun, mau yang kerja, mau yang enggak kerja, boleh makan. Tidak ada batasan. Jangan mengatasnamakan panitia.
Kejadian ketika pemotongan itu banyak terjadi hal-hal seperti, mohon maaf, menyembunyikan sesuatu. Mohon maaf ini mah. Mudah-mudahan di sini mah kagak ada. Menyembunyikan, umpamanya, wah ini mana torpedo, wah ini buat malam Jumat nih, torpedo, selipin di karung, ya, atau di mana diumpetin di mana, atau di bedug gitu dan lain sebagainya. Oh ini mah ngumpetin dagingnya, ngumpetin ini itu, ya. Maka itu tidak boleh. Kalau mau minta harus izin kepada siapa? Kepada orang yang berkurban. Kalau mengambil tanpa izin namanya apa tuh? Mencuri. Mengambil tanpa izin namanya mencuri. Enggak boleh. Kan suka ada mentang-mentang kurban. Karena udah jadi kebiasaan. Ya, enggak ada teguran. Ini kadang-kadang ngambil ini, ngambil buntut, ngambil pelor, dan lain sebagainya, ini dan lain sebagainya. Atau kaki dan lain sebagainya. Diambil. Tanpa sepengetahuan mudhahi atau panitia. Maka statusnya mengambil milik orang lain tanpa sepengetahuan orang lain dihukumi sebagai mencuri. Ya, hati-hati nih. Jangan dijadikan kebiasaan. Itu banyak kayak begitu. Seolah-olah kurban itu milik bersama. Wah, seolah-olah milik bersama. Udah apa ya kalau cek orang Sunda nak mah cepet-cepet weh ya. Di mana weh pokoknya guys, pacokot-cokot, cepet-cepet. Atau disembunyikan di suatu tempat dan sebagainya. Kemudian juga ada pertanyaan. Bagaimana kulit hewan kurban dijual untuk biaya operasional? Boleh apa enggak? Kan begitu juga tuh. Sama kagak boleh. Ya, enggak boleh. Hewan kurban kulitnya dijual sama panitia buat masjid. Kecuali minta izin. Minta izin kalau bukan dijual tapi diberikan untuk masjid buat bikin bedug. Boleh. Izin dulu. Ini sapi yang gede nih, limosin nih. 1 ton 2 kintal umpamanya. Wah, buat bedug cakep nih. Bedug kayak gini nih gede. Maka izin sama mudhahi. Kalau dijual kagak boleh. Umpamanya diberikan kepada orang lain, kepada si A atau kepada merebot, nih buat kamu nih, ya 1 kulit. Cuman tuh si merebot umpamanya nih, saya mah kayaknya nggak ada yang ngolah, ini ribet ngolahnya juga kan gitu. Gimana ngolahnya? Akhirnya sama merebot itu kulit dijual, duitnya buat dia, gitu, ya. Boleh apa kagak tuh itu? Boleh itu mah, karena sudah diberikan, bukan dijual. Pokoknya tidak ada akad jual beli aja ujung-ujungnya, ya, nggak ada akad jual beli. Makanya kurban biaya operasional seperti plastik atau konsumsi makan panitia jangan mengambil dari iuran kurban. Kalau bisa ada akad. Nih 3,5 juta, yang 3.300.000-nya untuk kurban, yang 200-nya untuk biaya operasional, biaya motong, kan begitu. Biaya makan-makan buat panitia, buat beli plastik, buat bolak-balik ke sana ke sini, kan gitu. Perlu ongkos. Kalau itu boleh. Tuh, yang 200-nya. 200-nya dikumpulin umpamanya dari 3 ekor sapi. 2 dikali 21. Berarti 42. Berarti 4.200.000. Pas sesudah pelaksanaan hari raya kurban, ternyata ada sisanya tuh
yang biaya operasional. Kasihin aja ke masjid umpamanya, sisanya boleh enggak itu? Itu boleh, ya. Itu mah boleh karena bukan bagian dari kurban, karena ada akad di awal sebagai biaya operasional, kan begitu, bukan bagian kurban. Kurban mah udah 2.300.000, yang 200-nya mah buat operasional, buat motongnya umpamanya, buat beli plastiknya, ternyata ada sisanya ke masjidin, itu boleh. Atau beli pentaris, buat beli ini, buat beli supaya gampang hewan kurban, enggak ribet apa kalau mau ngerubuhin tuh, jingjet sana, jingjet sini, tarik sana, tarik sini. Belilah besi atau alat, bikin rame-rame, besi holo, ya, besi holo. Ternyata jadi tuh, habislah uang itu, ke umpamanya 2 juta, habis tuh dan 2 juta, kan masih sisa tuh 2.200.000 untuk biaya operasional, 2 juta untuk beli alat itu buat ngerobohin sapi, buat digencet gitu. Sapi itu udah kagak berontak lagi tuh, tinggal brek, sekarang mah udah ada kayak gitu. Zaman sekarang makin canggih, ya. Kalau zaman dulu motong dari sini nih, leher, ada yang ke samping tambang itu, kemudian ke paha, ada juga yang di atas, tarik pakai tambang dadung, ditarik jatuh. Kemudian buru-buru cepet-cepet, yaitu kakinya diikat. Kalau zaman sekarang banyak masjid sudah punya alat sendiri. Bahkan pemotongan tulang juga udah pakai gerinda yang pakai itu. Udah potong, udah kayak motongin itu cepat tuh mah tuh. Ya, di Geraha Cikarang itu motong sapi 17 ekor. Dari 17 ekor, zuhur udah kelar, Pak. Zuhur tuh kelar, selesai 17 ekor dari 6 RT. Berarti 6 RT dari 17 ekor tinggal dibagi tuh. Ada yang 2, ada yang 3. Sekarang ya segitu juga. Sekitar segitu juga sekarang juga sama, 17. Itu satu masjid. Karena memang ada dia patungan dari bulan Muharram, nabung terus gitu yang mau kurban. Maka dapatlah sapi 14, kambing umpamanya dapat 21. Yang motongnya lebih banyak, ya. Yang motongnya bisa 2 orang. Karena 17 ekor. Tapi cepat karena memang ada alat. Bahkan pernah saya juga, yaitu orang dari Jakarta datang, yaitu presentasi pengen dibikinin alat tersebut. Itu ada tuh potong, cepet. Itu biasa. Kalau di BCL pakai alat ini lagi, gepit, jatuhin, udah kagak tarik-tarik lagi, timbang dikepit, udah gitu. Udah enggak gerubuk-gerubuk lagi, potong, udah mati, dorong, apalagi di sini enak. Itu zaman, kalau zaman sekarang makin canggih zaman sekarang itu. Tinggal dorong. Sini juga ada punya, ya. Udah bikin. Itu alhamdulillah. Untuk selanjutnya, ya semoga kita senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji atau ibadah kurban. Semoga Allah berikan kelapangan rezeki, keberkahan umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan juga kita bisa berpuasa di esok hari. Puasa tarwiyah pahalanya sama dengan menghapus dosa setahun. Kalau puasa Arafah tanggal 9 itu pahalanya bisa menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Itu pahala, ya. Mentang-mentang dikasih pahala bisa menghapus dosa, bikin dosa melulu. Bukan begitu. Itu mah hanya pahala. Enggak beda orang pergi haji di Mekah, pahalanya kalau sholat 1 rakaat segini, di Madinah kalau 1 rakaat segini, udah pulang kagak sholat, katanya masih unlimited. Nah, itu bukan begitu, ya. Tetap sholat mah wajib, ya. Bukan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.